Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi SPSS. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom siang hari ini dan dosen pengampu Ibu Rista Ardila Syafitri SEMM. Pertama-tama perkenalkan, saya Zahra Amelia Firanto dengan NIM C1B021147 sebagai moderator, dan teman saya Daniela Putri Eliza dengan NIM C1B021076, Priya Pramudi dengan NIM C1B021080, Surya Sirait dengan NIM C1B021099, dan Muhammad Aska Fadilin dengan NIM C1B021107. Materi pertama mengenai konsep dan definisi SPSS akan dibacakan oleh teman saya Priya Pramudi. Kepada Priya, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan konsep dan definisi SPSS. Yang pertama ada sejarah awal SPSS. SPSS pertama kali dibuat pada tahun 1968 oleh Norman H. Nie, C. Hadley Texhul, dan Del H. Ben. 3 orang pemuda dari latar belakang profesional yang berbeda mengembangkan sistem perangkat halus yang berdasarkan gagasan statistika untuk mengubah data mentah atau raw menjadi informasi esensial untuk membuat keputusan. Sistem perangkat halus statistik revolusioner ini disebut SPSS, yang menjadi calon statistical package untuk ilmu pengetahuan sosial. Nie, Hull, dan Ben membangun SPSS dari keperluan untuk dengan cepat menganalisa volume data ilmu pengetahuan sosial yang dikumpulkan oleh berbagai metode penelitian. Yang kedua yaitu perkembangan awal SPSS. Program software SPSS yang pertama dibentuk sekitar tahun 1968 di Stanford University dinamakan SPSS yang berarti Statistical Package for the Social Science, karena pada awalnya memang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dengan berkembangnya zaman dan semakin kompleks permasalahan yang mungkin dihadapi, maka SPSS diubah menjadi Statistical Product dan Service Solution. Dan program ini masih terus berkembang menjadi program multinasional yang dapat digunakan oleh berbagai macam pengguna dari banyak lapisan masyarakat, dan sudah berevolusi dari akar akademik menjadi solusi analisa untuk perusahaan-perusahaan besar. Maka digunakanlah nama SPSS Inc. untuk nama perusahaan SPSS, dan SPSS untuk nama produknya. Sampai sekarang sudah dikeluarkan SPSS Base versi 11,5 yang kecanggihannya sudah sangat menjauh melebihi SPSS versi 6 yang digunakan waktu kuliah dulu. Terus itu SPSS ini dibagi menjadi beberapa software yang sedangkan modul-modulnya antara lain yaitu ada SPSS Exact Test, SPSS Conjoint, SPSS Kategori, SPSS Regresi Model, SPSS Advanced Model, SPSS Trend, SPSS Table, dan SPSS Maps. Selanjutnya itu pengertian SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis yang cukup tinggi, serta kemampuan manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu, serta riset-riset sains. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC dengan nama SPSS atau PC Plus, versi DOS. Tetapi dengan mulai populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows. Pada awalnya SPSS digunakan untuk keperluan pengolahan data untuk ilmu-ilmu sosial. Namun dengan berjalannya waktu, SPSS mengalami pengembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu. Terus itu
SPS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya atau raw-nya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau case dan kolom atau variabel. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc. yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Perangkat lunak ini memiliki kelebihan dan kemudahan pada penggunaannya dalam mengolah dan menganalisis data. Fitur-fitur yang ditawarkan antara lain IBM SPSS Data Collection untuk pengumpulan data, IBM SPSS Statistik untuk menganalisis data, IBM SPSS Modeler untuk memprediksi tren, IBM Analytical Decision Management untuk pengambil alihan keputusan. Program SPSS banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna di bidang bisnis, perkantoran, pendidikan, dan penelitian. SPS merupakan software komersial dengan harga lisensi 5,120 US dollar. SPS dapat dijalankan di antara lain pada operasi Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS, Linux. Hasil-hasil analisis dalam SPSS Output Navigator kebanyakan dalam bentuk procedure based. Sistem menghasilkan pivot table, di mana kita memperbaiki tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS untuk memperbaiki output. Maka kita dapat memperbaiki output sesuai dengan kebutuhan. Berbagai fasilitas yang ada pada SPSS sebagai berikut, yaitu ada data editor, yang kedua ada viewer, yang ketiga ada multidimensional pivot table, yang keempat ada high resolution graphic, yang kelima ada database access, yang keenam ada transformation data, yang ketujuh ada electronic distribution, yang kedelapan ada online help, yang kesembilan ada akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, yang ke-10 ada interface dengan database relasional, yang ke-11 ada analisis distribusi, yang ke-12 ada multiple sesi, yang ke-13 ada mapping. Selanjutnya itu software SPSS. Saat ini ada 4 Windows dalam software SPSS. Yang pertama ada data editor. Windows ini terbuka secara otomatis ketika SPSS dijalankan. Windows ini berfungsi untuk menginput data. Menu yang ada pada data editor adalah File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Grab, Utility, Windows, dan Help. Yang kedua ada Windows Output Viewer. Apabila menu data editor untuk input data, maka Windows Output Viewer adalah untuk menampilkan hasil proses analisis data. Menu pada Viewer Hamper sama dengan menu editor. Pada Windows Viewer ini ada menu tambahan, yaitu ada Insert dan Format. Yang ketiga ada menu Syntax Editor. Menu Syntax ini digunakan untuk menganalisis perhitungan statistika apabila alat yang ingin dipakai tidak tersedia pada menu SPSS. Yang keempat ada menu Script Editor. Menu Script Editor digunakan untuk melakukan kegiatan SPSS secara otomatis seperti ekspor chart, penyesuaian bentuk output, dan lain-lain. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusuan, penyajian data suatu penelitian. Menu deskriptif statistik pada menu utama Analyze digunakan untuk berbagi keperluan statistika deskriptif. Pada menu ini mempunyai berbagai submenu, yaitu frekuensi. Frekuensi membahas mengenai penjabaran ukuran statistika deskriptif seperti mean, median, ragam, kuartil, persentil, dan lain-lain. Frekuensi memiliki kegunaan pokok untuk melakukan pengecekan terhadap input data. Apakah data sudah diinput dengan benar? Mengingat bahwa dengan statistika frekuensi kita dapat mengetahui sumber data secara langsung. Yang kedua ada deskriptif. Deskriptif antara lain adalah berfungsi untuk mengetahui skor Z dari suatu distribusi data dan menguji apakah suatu data menyebar dengan normal atau tidak. Analisis ini juga memiliki kegunaan pokok untuk melakukan pengecekan terhadap input data. Mengingat bahwa analisis ini menghasilkan sumber data secara umum, seperti beberapa jumlah responden laki-laki, beberapa jumlah responden perempuan, dan sebagainya. Yang ketiga ada Explore. Explore berfungsi untuk memeriksa lebih teliti suatu data.
selain data dari alat untuk menguji apakah suatu data menyebar dengan normal atau tidak. Submenu ini juga terdapat fasilitas untuk membuat diagram box plot dan diagram batang atau daun. Analisa eksplorasi data merupakan teknik analisa yang sekaligus dapat membantu memberikan arahan bagi peneliti untuk memilih teknik statistik yang akan diimplementasikan pada data yang akan dihendaki. Yang keempat ada cross-tab. Cross-tab digunakan untuk menyajikan deskriptif data dalam bentuk tabel silang yang terdiri dari baris dan kolom. Selain itu juga berisi untuk menguji hubungan antara baris dan kolom. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kegunaan cross-tab untuk menguji hubungan ketergantungan antara pengubah kategorik. Untuk teladan seumpamanya saudara memiliki file data asal yang terdiri dari 25 responden, serta 3 pengubah, yaitu pekerjaan, asal, dan keadaan badan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Priyan sudah menjelaskan materi mengenai konsep dan pengertian SPSS. Selanjutnya materi kedua akan mengenai kelebihan dan kelemahan dari aplikasi SPSS akan dijelaskan oleh Surya Sirait. Kepada Surya Sirait, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membawakan materi yaitu kelebihan dan kelemahan dari aplikasi SPSS. Untuk yang pertama yaitu kelebihan. SPSS mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia, seperti pada The Best, Lotus, TextFile, dan lain-lain. Sehingga data yang sudah ada dari berbagai format, data dapat langsung digunakan untuk dianalisis. Kelebihan yang kedua, SPSS memberikan tampilan data yang lebih 15 antara 15 IC 1515. Kelebihan yang ketiga, memberikan informasi lebih akurat dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Selanjutnya yang keempat, mudah digunakan, penggunaan tidak perlu belajar 15 antara pemrograman. Yang kelebihan yang terakhir yaitu apabila Anda mempunyai hasil penelitian dan ingin menyajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka SPSS adalah pilihan yang tepat. Selain itu, SPSS menyediakan beragam jenis garif 15 antara 15 IC. Yang 15 antara mengkomodir data 15 antara 15 dan analisis melalui grafik tertentu. Selain ada kelebihan, SPSS sendiri memiliki kelemahan. Yaitu yang pertama, walaupun friendly user, namun program ini tetap tergolong rumit. Penggunaan program ini minimal harus mengetahui dasar dan ilmu 15 antara 15 IC untuk 15 NTA menjalani program ini, sehingga tidak mengherankan banyak seminar atau pelatihan-pelatihan yang khusus diadakan untuk program SPSS. Kelemahan yang kedua, berkembangnya versi terbaru dengan cepat dan tampilan secara fisik yang terkadang berbeda dengan versi yang lama, membutuhkan adaptasi dengan penggunaan untuk dapat menjalankan program ini. Dan jangan lupa pilih seri SPSS yang sesuai dengan spesifikasi 15 antara 15I yang Anda gunakan. Kelemahan yang terakhir yaitu SPSS tidak membedakan tipe data berdasarkan runtun waktu maupun yang disusun berdasarkan subjek penelitian. Jadi saat Anda dihadapkan pada sebuah data time series, maka SPSS kurang relevan. Apabila kita memakai data panel, maka SPSS 15 NTA menggenerate model random effect dan model fixed effect. Data panel dalam hasil olahan SPSS hanya akan menjadi satu model, yaitu model Kumon. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Surya Sirait yang telah menjelaskan materi tentang kelebihan dan kelemahan dari aplikasi SPSS. Selanjutnya, materi ketiga mengenai keakuratan dalam menganalisis menggunakan aplikasi SPSS akan dijelaskan oleh teman saya, Nela Putri Aliza. Kepada Nela, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Surya Sirait, yaitu 2.3 keakuratan dalam menganalisa menggunakan aplikasi SPSS.
Penggunaan SPS memang sangat tepat bagi penelitian jenis kuantitatif karena pengolahan data sangatlah akurat. Keakuratan ini karena memperlakukan mesin datanya secara tepat. Maksudnya adalah memberikan penjelasan melalui sebuah kode mengapa terdapat mesin data. Dengan begitu, selain hasil angka yang didapat juga dapat mengetahui alasan suatu data melalui kode tertentu. Uji reliabilitas dan validitas. Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas 16 antara 16 atau alat pengumpul data yang digunakan suatu 16 antara 16 penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah tervaliditas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas 16 antara 16 tentunya harus disesuaikan dengan bentuk 16 antara 16 yang akan digunakan dalam penelitian. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner diperlukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur 16 antara 16 penelitian dengan baik. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mampu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian 16 antara 16 Roberts alpha 16 antara 16 dikatakan 16 antara 16 untuk mengukur 16 antara 16 bila memiliki nilai alfa lebih besar dari 0,60. Melihat nilai alfa Cronbach dan masing-masing 16 antara 16i menurut tingkat reliabilitas pada umumnya dapat diterima pada nilai sebesar 0,60. Tes yang reliabilitasnya di bawah 0,60 dianggap tidak reliable. Sekian dari presentasi, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nela yang sudah menjelaskan mengenai keakuratan dalam menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Materi keempat atau materi terakhir akan mengenai proses dan contoh soal dalam menggunakan SPSS. Akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Aska. Kepada Aska, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses dan contoh dalam menggunakan SPSS. Berikut langkah-langkah sederhana atau dasar untuk melakukan input data dengan SPSS. 1. Buka aplikasi SPSS. Klik All Program, IBM SPSS Statistik, IBM SPSS Statistik. Lokasi shortcut disesuaikan dengan versi SPSS yang terinstall di komputer. 2. Close dialog file. Karena akan dilakukan analisis data sederhana untuk menutup, klik X pada pojok kiri dialog file seperti berikut. 3. Data view. Input data melalui lembar kerja dengan tab Data View. Data view adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Data yang dimasukkan di input secara vertikal. 4. Variabel view. Mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja. Anda dapat mengedit variabel view untuk mengubah nama variabel, tampilan data, type data, panjang tampilan data. Kelima, save. Menyimpan data yang telah diinput. Setelah memastikan data terinput benar, Anda dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan klik menu file, lalu save. Atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl ditambah S. Keenam, pilih direktori penyimpanan dan simpan file data dengan nama jendela save data as akan terbuka untuk menyimpan file data yang telah diinput. 7. File tersimpan. File berhasil disimpan ditandai dengan
keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan, nama file, dan format file yang digunakan. 2.4.2 Cara membuka file SPSS save yang tersimpan. Anda dapat membuka file SPSS dengan format save secara langsung untuk mempercepat pekerjaan. File nilai save akan terbuka disertai dengan output log get. Lalu, cara mengolah data dengan SPSS. Untuk mengolah data sederhana menggunakan SPSS, dapat digunakan menu Analyze. Misalkan akan dicari statistika deskriptif dari nilai mahasiswa tersebut. Satu klik Analyze, lalu deskriptif statistik. 2. Pilih 20 antara 20i yang akan dianalisis. 3. Klik option untuk memilih analisis statistika deskriptif yang akan dihitung. Keempat, klik OK pada jendela deskriptif. 5. Hasil analisis ditampilkan pada jendela output. 2.4.4 Menyimpan output file SPV. Anda dapat menyimpan output file dengan format SPV untuk mempercepat penjelasan pengulangan eksekusi. 1. Sorot jendela output. 2. Klik file, save atau Ctrl ditambah S. Ketiga, pilih direktori penyimpanan dan simpan output dengan nama. Keempat, output file tersimpan dengan format SPV. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aska sudah menjelaskan materi terakhir mengenai proses menggunakan aplikasi SPSS, dan ini contohnya. Dengan berakhirnya materi yang sudah dijelaskan, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, silakan raise hand. Baiklah, yang pertama Puput Fitriani. Silakan bertanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menanyakan mengapa pengolahan data dengan menggunakan komputer kebanyakan dengan menggunakan program SPSS daripada program aplikasi spreadsheet lain. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Puput Fitriani. Mohon ditulis ulang di kolom chat. Selanjutnya pertanyaan kedua, Ratri Chandria Azahra. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ratri Chandria Azahra dengan NIM C1B021226. Di sini saya ingin bertanya mengenai SPSS untuk regresi berganda. Dalam pengujiannya itu sendiri, apakah kita dapat menggunakan data awal atau kita harus menggunakan data yang telah ditransformasi? Terima kasih. Terima kasih Ratri pertanyaannya. Mohon ditulis ulang di kolom chat. Pertanyaan ketiga untuk Nur Fadila, silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan bertanya, mengapa SPPS banyak digunakan sebagai aplikasi pengolahan data di Indonesia? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Nur Fadila atas pertanyaannya.
Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, silakan Angelia Avista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelia Avista dengan nomor induk mahasiswa C1B021713. Di sini saya ingin bertanya, selain sebagai analisis data, fungsi apa sajakah yang ada lagi di dalam SPSS tersebut? Terima kasih Angel. Silakan mohon ditulis ulang di kolom chat. Pertanyaan terakhir ada M. Aidil Alfarizi. Silakan Aidil. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya M. Aidil Alfarizi dengan NIM C1B021081. Izin bertanya, bagaimana cara memasukkan data dengan menggunakan metode SPSS? Terima kasih. Terima kasih kepada Aidil sudah bertanya. Untuk pertanyaan Puput akan dijawab oleh Surya. Kepada Surya, saya persilahkan. Oh iya, yang M. Aidil tadi mohon ditulis ulang di kolom chat pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Puput Fitriani. Mengapa SPSS lebih banyak digunakan daripada spreadsheet lain? Itu karena SPSS membantu dalam memahami data, karena bisa dengan cepat memberikan deskriptif dan frekuensi data. SPSS lebih unggul daripada program spreadsheet lain, karena memiliki lebih banyak variasi grafik. Sekian dari saya, apakah jawaban saya dapat diterima? Terima kasih kepada Surya. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih Surya atas jawabannya dan Puput atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya oleh Ratri Chandria akan dijawab oleh Nela. Kepada Nela, saya persilahkan. Nela mana? Kalau gitu, saya dulu akan menjawab pertanyaan dari Nur Fadila. Pertanyaan dari Nur Fadila, mengapa SPSS banyak digunakan sebagai aplikasi pengolahan data di Indonesia? Menurut saya, karena aplikasi SPSS menjadi standar atau pedoman dalam pengolahan data pada penelitian-penelitian baik akademisi ataupun perusahaan. Untuk Nur Fadila, apakah puas dengan jawaban saya? Puas. Baik, makasih Dila. Pertanyaan yang tadi dari M. Aidil akan dijawab oleh Muhammad Aska. Aska, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan M. Aidil. Bagaimana cara memasukkan data atau menginput data dengan metode SPSS? Berikut langkah-langkah dasar untuk melakukan input data dengan SPSS. Yang pertama, membuka aplikasi SPSS, lalu mengklik All Program, lalu IBM SPSS Statistik, IBM SPSS Statistik 23. Lokasi shortcut disesuaikan dengan versi SPSS yang terinstall di komputer. Versi lain tidak jauh berbeda. Yang kedua, close dialog file, karena akan dilakukan analisis data sederhana untuk menutup
klik X pada pojok kiri dengan file. Lalu yang ketiga, data view. Input data melalui lembar kerja dengan tab data view. Data view adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Data yang dimasukkan di input dengan secara vertikal. Yang keempat, variabel view, mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja. Variabel view untuk mengubah nama variabel, tampilan data, type data, dan panjang tampilan data. Yang kelima, save, yaitu menyimpan data yang telah diinput. Setelah memastikan data terinput benar, Anda dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan klik menu File, Save, atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl+S. Yang keenam, pilih direktori penyimpanan dan simpan file data dengan nama. Yang ketujuh, file tersimpan. File berhasil disimpan ditandai dengan keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan, nama file, dan format file yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aska. Untuk Aidil, apakah udah puas dengan jawaban Aska tadi? Sudah, terima kasih moderator. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Ratri tadi akan dijawab oleh Nela. Silakan Nela. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ratri, yaitu untuk regresi apakah memakai data awal atau data yang telah ditransformasi untuk pengujiannya. Jawabannya adalah untuk analisis regresi linear berganda tentunya menggunakan data yang sudah normal atau yang sudah ditransformasi. Sekian dari jawaban saya. Apakah saya kembalikan ke moderator? Terima kasih Nela. Untuk Ratri, apakah puas dengan jawaban Nela? Baik, terima kasih kepada Nela dan moderator. Hanya saya lupa ada satu pertanyaan lagi dari Angelia Avista. Pertanyaan Angel akan dijawab oleh Priyo. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Angel, yaitu selain dari analisis data, apakah ada fungsi lain dari SPSS? Ada, jawabannya. Yang pertama, bisa digunakan sebagai pengolahan data dan mendokumentasikan data. Yang kedua, bisa untuk merepresentasi data statistik. Yang ketiga, bisa untuk menganalisis statistik. Yang keempat, bisa digunakan sebagai alat survei. Yang kelima, bisa digunakan sebagai pembuatan data turunan. Yang keenam, bisa digunakan sebagai data mining. Dan yang ketujuh, bisa digunakan sebagai riset pemasaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Priyo. Untuk Angel, apakah udah puas dengan jawaban dari Priyo? Gimana Angel, apakah udah puas dengan jawaban dari Priyo? Sepertinya si Angel nge-lag ya guys. Baiklah, dengan berakhirnya terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf bila saya ada salah kata dan teman-teman saya ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya Zahra Amelia sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi